warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Widya Ningrum dengan NRP 2040200045. Saya dari kelas 20 AKB. Perkenalkan, nama saya Erlisa Yulanti Hardian dengan NRP 2040200056 kelas 20 AKB. Saya Okta Kartika Sari dari kelas 20 AKB, NPM saya 2040200057. Saya Nabila Melani dengan RRP 20402065 kelas 20 AKB. Nama saya Tri Rahayu Ginarinjani dengan NPM 2040279 dari kelas 20 AKB. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Monsoon Sim dan bagaimana peran Monsoon Sim. Monsoon Sim Simulation atau Monsoon Sim merupakan permainan simulasi bisnis yang mencakup 12 konsep bisnis. Pemain akan tergabung dalam suatu tim yang bertanggung jawab menjalankan sebuah perusahaan virtual untuk berkompetisi dengan perusahaan dari tim lainnya. Untuk memenangkan permainan, pemain akan dihadapkan dengan masalah-masalah praktik bisnis yang mengharuskan pemain mempelajari konsep bisnis dan menerapkannya. Selain itu, Monsoon Sim menjelaskan pemahaman tentang konsep Enterprise Resourcing Planning atau ERP dalam perusahaan. Modul yang ada dalam game ini adalah Finance, Retail, Procurement, Marketing, Warehouse, and Logistics, B2B Wholesale, Production, Maintenance, Human Resource, dan Service Management. Monsoon Sim didukung dan direkomendasikan oleh SAP Asia Pasifik untuk semua universitas di Asia Tenggara. Untuk memainkan Monsoon Sim, seseorang tidak perlu mempelajari sebuah pengetahuan khusus terlebih dahulu, karena game tersebut bersifat umum dan lebih banyak menggunakan logika. Tetapi dengan memainkannya tanpa disadari, akan ada banyak hal-hal yang baru didapatkan. Selanjutnya, fungsi dari Monsoon Sim dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memudahkan pengajar dalam memberikan arahan tentang konsep dan logika bisnis di dunia nyata. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana cara mengelola bisnis dan mengetahui keberlangsungan bisnis suatu perusahaan retail, baik secara mengatur cash on hand, sales, pendapatan, marketing, dan lainnya. Yang ketiga, dapat melatih bagaimana mengkoordinasi suatu tim untuk mencapai suatu tujuan dan dapat menjadi pembelajaran bagaimana memanajemen suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagi pemainnya, terutama para mahasiswa, dapat menambah pengalaman lebih tentang bagaimana mengelola perusahaan secara umum, sekaligus mempelajari konsep bisnis ERP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur yang terdapat dalam game Monsoon Sim. Kita akan join dalam game tersebut. Kita klik join, kemudian kita klik go to game page untuk masuk ke dalam game Monsoon Sim ini. Dalam game Monsoon Sim ini terdapat beberapa fitur di dalamnya, yaitu terdapat fitur finance, di mana fitur finance ini terdapat di delinquents. Delinquents itu di mana data pembayaran sewa yang gagal dikarenakan cash on hand yang kurang. Kemudian juga terdapat fitur proses control, di mana kita dapat mengotomatisasi kegiatan yang sering kita lakukan. Kemudian profit and loss, kita mengetahui keuntungan, COGS, operating expense, dan net profitnya. Ini terdapat balance sheet, di mana kita dapat mengetahui total aset, total liabilities, serta total modal dari owner tersebut. Kemudian ada cash flow, di mana terdapat data arus kas mengenai uang yang masuk dan uang yang keluar. Selanjutnya terdapat trial balance, di mana kita dapat mengetahui total jumlah dari semua akun yang ada. Selanjutnya ada integrate report, di mana kita dapat mengetahui tim kita siapa saja pada game ini. Selanjutnya ke fitur retail, di mana retail ini terdapat fitur location, kita menentukan kota untuk membuka toko, dan terdapat biaya untuk penyimpanan alias standar dan overflow jika kita melebihi. Kita tentukan berapa areanya dan kita tentukan untuk berapa hari kontrak dan diskonnya. Kita klik submit, kemudian kita klik checklist, dan nanti akan muncul retail di kota Jakarta karena kita sudah membuka toko. Selanjutnya di bagian retail pun ada proses finish good, di mana kita membeli persediaan.
Kita tentukan vendornya, kita tentukan kotanya di mana, dan kita tentukan berapa jumlah produk yang akan kita beli, dan kita tentukan pengirimannya, apakah secara langsung, apakah secara bertahap. Nah, kita klik submit, kemudian kita klik approve checklist, kemudian nanti akan bertambah persediaannya di kota Jakarta untuk pembelian di kota Jakarta. Jika kita membeli di kota yang berbeda, maka kita pilih kotanya di kota Bandung dengan vendornya dan berapa jumlah produk yang akan kita belinya dan bagaimana cara pengirimannya. Apakah secara email atau secara blanket. Kemudian kita klik submit, klik approve, checklist. Nah, maka di bagian Bandung akan bertambah karena sudah kita beli. Jika berwarna hijau pada area utilities, maka itu cukup. Jika berwarna kuning, maka persediaan sudah berkurang. Jika berwarna orange, maka sudah melebihi. Kemudian ada fitur retail sales and price, di mana kita menentukan harga jual. Kemudian ada unit sold, itu berapa unit yang terjual, dan unit demand berapa unit yang tersedia. Kita tentukan harga jualnya, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Selanjutnya kita klik submit jika kita sudah menentukan harganya untuk di setiap kota dan setiap produknya. Di sini juga ada sales, yaitu penjualannya, hasil penjualannya berapa. Kemudian kita di bagian marketing ada set marketing expense, di mana kita dapat melakukan promosi menggunakan Instagram, TikTok maupun Facebook dengan fee atau pembayaran yang berbeda, yaitu ada paling murah yaitu adalah 100. Kita tentukan di bagian mana kita akan melakukan promosi, di kota mana dan di produk mana untuk melakukan promosi. Jika sudah kita klik submit, kemudian terdapat fitur transaction list, di mana kita dapat mengetahui apa saja masih dalam proses, contohnya pembelian finished good. Jika statusnya masih seperti itu, maka barang tersebut masih dalam proses. Nah, jika statusnya sudah menjadi komplit, maka barang tersebut sudah selesai. Nah, kita dapat melihat persediaannya pada bagian retail. Jika area utilitiesnya ini sudah menipis, maka kita harus membeli persediaan pada bagian retail dan di bagian proses finished good. Kemudian jika mau menambah area, bisa pada bagian location atau menambah membuka toko di kota-kota tertentu yang kita inginkan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memaksimalkan profit dalam bisnis Monsoon Sim ini. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama yaitu kita melihat finansial terlebih dahulu. Dengan melihat laporan berupa profit and loss, retail sales, dan operating expense, dan sebagainya, kita bisa menentukan strategi untuk bisnis kita. Dari laporan tersebut juga kita dapat menilai apakah perusahaan mampu menambahkan aset sebagai modal atau apakah perusahaan mampu melakukan overhead dan sebagainya, yang tentunya dapat membantu untuk memaksimalkan profit kita. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga stok. Kita sadar bahwa pembelian secara besar-besaran tentunya akan mendapat diskon yang cukup besar juga. Namun kita harus tetap berhati-hati karena penyimpanan toko retail tidak dapat menyimpan barang sebanyak itu. Jika kita menambah penyimpanan toko, maka biaya akan langsung membengkak pada awal permainan. Selanjutnya, mengatur harga dengan menaikkan dan menurunkan. Jika harga lebih murah dari pesaing, ada kemungkinan bahwa produk akan lebih laris dari pesaing. Tapi kita juga harus mempertimbangkan average cost per produk dan biaya overhead lainnya. Sebelum menetapkan harga, sebaiknya jangan sampai kita melakukan penjualan di bawah COGS. Karena apa? Jika kita melakukan itu artinya kita akan mendapat kerugian, bukan keuntungan. Selain itu, yang bisa kita lakukan selanjutnya yaitu selalu menjaga cash flow. Jika kita uang habis, maka otomatis perusahaan akan melakukan pinjaman dengan bunga yang sangat besar, yaitu bunganya sebesar 60%. Selain itu, kita juga disarankan melakukan pembelian yang bukan pada hari holiday dan memakai media yang ada untuk mempromosikan produk kita untuk memaksimalkan profit.
melihat by marketing report. Agar profit makin maksimal, kita harus bisa memata-matai proses penjualan dari tim lain. Di view marketing report diinformasikan bahwa pesaing membuka toko di mana aja sih, dan selain itu juga ada informasi yang kaitannya dengan harga jual dari masing-masing produk dari pesaing. Jadi kita bisa menggunakan strategi untuk menaikkan atau menurunkan harga, tapi harus sesuai dengan kualitas dan COGS kita. Kemudian selanjutnya memanfaatkan space warehouse dan retail sebanyak mungkin. Setelah warehouse terbuka, kita dapat membeli dalam jumlah yang lebih banyak, yang tentunya kita akan mendapat diskon yang lebih banyak pula. Maka cost akan menurun dan kita dapat mendapatkan profit yang lebih. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu adalah kerjasama tim. Hal yang paling penting dilakukan adalah komunikasi dan kerjasama. Pembagian tugas yang jelas akan dapat sangat membantu menyesuaikan diri dengan alur permainan. Jangan panik jika mengalami kerugian, tetap bermain dan analisis dan cari cara untuk bangun dari kerugian tersebut. Selanjutnya ada beberapa tahap yang harus diperhatikan pada saat bermain. Biasanya pada awalan terbuka hanya finance, procurement, dan retail. Yang pertama adalah jagalah stok dan atur harga. Mungkin ada beberapa dari kalian yang menyadari bahwa pembelian secara volume besar, kalian akan mendapatkan diskon yang cukup besar. Namun berhati-hatilah, karena penyimpanan toko retail tidak dapat menyimpan barang sebanyak itu. Jika kalian menambah penyimpanan toko, maka biaya kalian akan langsung membengkak pada awal permainan. Jika harga lebih murah dari pesaing, ada kemungkinan bahwa produk akan lebih laris dari pesaing. Tetapi pertimbangkan average cost per produk dan biaya overhead lainnya sebelum menetapkan harga. Ada sistem elastisitas harga pada monsoon, sehingga ada kemungkinan besar bahwa barang akan sulit terjual jika harga sangat jauh melebihi pesaing. Lakukan analisis-analisis yang diperlukan untuk mendapatkan harga terbaik untuk setiap produk, karena pada awal permainan tidak banyak hal yang harus diperhatikan. Jika memungkinkan, set harga di ambang main range dari harga pasar. Selalu jaga cash flow, karena jika uang habis, maka secara otomatis perusahaan akan melakukan pinjaman dengan bunga 60%. Selanjutnya, memanfaatkan space dan retail sebaik mungkin. Dengan mendapatkan diskon dalam pembelian besar, maka cost menurun dan akan mendapatkan profit yang lebih. Jangan hanya fokus pada bisnis to bisnis, retail juga sangat penting untuk diperhatikan. Setelah bisnis berkembang, retail juga merupakan aspek yang tidak kalah penting. Jika demand Anda dan cash flow sudah mulai membaik, maka mulailah mengambil keputusan apakah perlu atau tidak memperbesar space.